Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pasukan investor, kembali lagi bersama Mintor alias Riyandi Hartono. Kali ini Mintor akan membahas mengenai kejadian yang sering dijumpai investor saham Pintrako Sekuritas. Tak perlu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu membaca disclaimer yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, yang kelima. Kali ini Mintor akan memberikan waktu beberapa saat untuk rekan-rekan pasukan investor membaca disclaimer yang pertama hingga dengan yang kelima. Ya, mari kita baca disclaimer yang pertama, disclaimer yang kedua, disclaimer yang ketiga, disclaimer yang keempat, dan yang terakhir adalah disclaimer yang kelima. Oke, setelah rekan-rekan membaca disclaimer yang pertama hingga dengan yang terakhir yang kelima, mari kita ke slide selanjutnya ya. Kejadian yang pertama adalah dana tidak bisa di withdraw atau ditarik ke rekening pribadi. Nah, penting diingat juga ya bahwa penarikan harus memperhatikan transaksi beli dan jual saham yang terjadi dengan rentang jarak setelah menjual ke penarikan saham itu T+2 atau 2 hari kerja setelah penjualan saham. Jadi setelah penjualan saham menunggu 2 hari baru bisa ditarik. Nah, ini ada contoh portofolionya terlebih dahulu. Dan hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah ketika melaksanakan transaksi penjualan saham, cek kembali status order dan pastikan sudah match. Apabila sudah match dan sudah 2 hari kerja setelah penjualan, jika ingin menarik dana akan langsung diproses ke rekening pribadi. Nah, dan kurang lebih waktunya sekitar 2 jam kerja setelah 2 hari proses kerja itu untuk dicairkan ke rekening pribadi. Nah, dari contoh gambar dana yang bisa diambil ada dana yang berada pada total cash balance. Nah, di sini portofolio ini dana yang bisa ditarik adalah sebesar Rp7.052.041. Nah, perlu diperhatikan juga portofolio apabila masih ada dana di cash at broker, berarti dana tersebut belum bisa di withdraw. Nah, dananya itu di cash at broker ini ada 556.360. Nah, ini yang dana yang belum bisa ditarik begitu. Nah, jika terjadi kasus lainnya juga bisa menanyakan pada CS at Pintrako Sekuritas. Misalkan ada hal-hal lain yang berbeda dengan penjelasan saya saat ini, bagi nasabahnya Pintrako Sekuritas bisa langsung email ke cs@pintrakosekuritas.com. Nah, adalah cash at broker minus sehingga total unreleased juga negatif. Nah, ini contoh portofolionya dari aplikasi Profits Anywhere. Dan penting diingat bahwa setiap akun reguler di Pintrako Sekuritas tersedia remaining limit. Artinya apa? Dana yang dapat digunakan sebagai pinjaman dari pihak sekuritas. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah usahakan membeli saham sesuai dengan modal uang yang kita miliki, dana pada total equity. Nah, ini total equity-nya adalah 56.240 ya. Terpakai dana pada remaining limit. Nah, untuk membeli saham, lalu saham itu mengalami penurunan. Nah, maka dana remaining limit akan berkurang dan kekurangannya itu akan diambil dari dana cash balance. Jika dana di cash balance kurang, maka akan ada minus di cash at broker sebesar kerugian didapat saat sahamnya menurun. Jadi di sini kasusnya ada dana limit yang terpakai dan saat membeli saham sedang fluktuasi menurun harganya, maka akan ada kerugian di dana cash at brokernya tentunya. Maka portofolio tersebut mengalami kerugian sebesar 24.687. Hanya di cash balance kita itu ada dana kita yang murni tersimpan itu 5.000, berarti selisihnya atau kekurangannya adalah
sejumlah 19.687. Nah, pada portofolio kekurangannya itu adalah 18.660 karena ada perhitungan-perhitungan lainnya seperti ada usaha dari pemilik portofolio ini, contohnya sedang melakukan antrian untuk penjualan 64.838 dan mungkin pemegang portofolio ini sedang memiliki saham-saham lain. Jadi ada perhitungan-perhitungan tertentu yang membuat pada akhirnya total unreleased-nya menjadi 18.660. Begitu, ada hitung-hitungannya. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan limit, maka T+2 kita wajib melakukan store dana atau top up dana ke RDN untuk menghindari false sale, jual saham otomatis oleh pihak sekuritas. Karena terpakainya limit biasanya menyebabkan dana di cash at broker yang negatif. Nah, maka belilah saham menurut saya sesuai dana modal yang kita miliki untuk menghindari terpakainya limit. Kecuali bukan menakut-nakuti limit itu tidak boleh dipakai, boleh dipakai, tetapi kita harus memiliki strategi lain. Dengan adanya keterbatasan dana, maka kita bisa menggunakan limit itu untuk dikelola. Contohnya karena di sini T+2, misalkan kita modal kita sudah dipakai invest. Nah, ada dana limit ini ingin kita tradingkan. Nah, itu bisa ya, nanti keuntungannya ada hitung-hitungannya lagi, keuntungannya buat kita, dana remaining limitnya kembalikan lagi ke sekuritas gitu. Nah, jika terjadi kasus lain ketika cash at broker yang ketiga ini negatif, jangan panik, tanyakan saja terlebih dahulu kepada pihak cs@pintrakosekuritas.com. Nah, kejadian selanjutnya yang sering ada, kejadian ketiga adalah akun syariah tidak bisa beli saham seperti di akun reguler. Nah, ini penting diingat bahwa setiap akun saham syariah tidak bisa membeli saham yang terdaftar di saham reguler. Nanti kalau misalkan kita cari contohnya bank konvensional yang ada menggunakan akun reguler, itu akan keluar tulisan seperti ini. Saham Anda masukkan bukan termasuk dalam isi. Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama, untuk pembelian saham syariah bisa melihat pada indeks yang digunakan, yaitu indeks ISI, indeks JCI dan sebagainya yang menunjang akan saham-saham syariah. Contoh, investor pemilik syariah tidak bisa membeli saham bank konvensional yang sudah saya jelaskan tadi karena terdaftar di akun saham reguler gitu. Dan yang kedua, akun saham syariah tidak diberikan fasilitas remaining limit ataupun pinjaman dana. Nah, jika terjadi kasus lain bisa ditanyakan pada cs@pintrakosekuritas.com. Misalkan ini masuk nih ke saham indeks isi, tapi kenapa tidak bisa dibuka di aplikasi syariah, itu bisa juga ditanyakan ke cs@pintrakosekuritas.com. Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Mintor. Terima kasih sudah menonton. Semoga profit selalu. Salam profit.